akan berbicara ke kita dalam pujian dan penyembahan tadi. Dan saya betul-betul merasakan bagaimana Tuhan set up hati kita untuk membuat kita memahami bahwa siapa Dia, dan Tuhan set up hati kita dan untuk mengarahkan kita kepada apa yang Dia akan katakan hari ini. Sebenarnya itu berhubungan jelas karena Tuhan mau kita mengerti siapa Dia, dan Tuhan mau mengerti apa yang Dia sediakan untuk kehidupan kita. Dan pada hari ini betul-betul kita akan berbicara tentang hal itu, perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan. Amin. Selamat pagi Sabi. Minggu 17 Juli 2022. Judul khotbah kita hari ini adalah perbuatan Tuhan. Kita akan mulai di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Yang sudah menunjukkan katakan amin. Amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ayat 3 dan 4. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari ayat ini di mana Rasul Petrus, ini surat Rasul Petrus yang kedua, dia menulis untuk menguatkan jemaat Tuhan agar mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka pada waktu itu. Dan mereka ada di dalam masa-masa yang sulit, dan Petrus menjelaskan bagaimana kuasa ilahi Tuhan telah dianugerahkan untuk mereka dan segala sesuatu untuk kehidupan yang saleh, berguna untuk suatu kehidupan yang saleh. Nah, di dalam kondisi kesulitan ini yang mereka hadapi, Petrus mengingatkan mereka akan apa yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka itu tidak hilang. Dan janji yang berharga dan yang sangat besar, kita harus pahami itu. Tuhan memperlengkapi mereka untuk hidup di dalam kehidupan yang Tuhan panggil. Dan ini pun berlaku juga di dalam kehidupan kita, bahwa kita juga menerima hal yang sama, teman-teman. Kita dibaptis dan kita menerima kehidupan yang baru. Kita diberikan janji yang sama untuk pertumbuhan dan kemajuan kita di dalam Kristus Yesus. Ini yang harusnya kita lihat, bahwa kita memiliki bagian di dalam kodrat ilahi. Kita dikhususkan dan terlepas dari dunia. Di dalam kondisi yang mereka hadapi waktu itu, Petrus menguatkan mereka dengan memberitahu apa yang telah dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Itu sangat betul-betul berharga. Teman-teman bisa melihat hal ini, bahwa itu sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi mereka dan menjadi alasan untuk mereka tetap berjuang mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan itu kepada mereka. Amin. Jadi hal yang penting bahwa Tuhan, anugerah Tuhan yang terlebih besar adalah kita bisa selamat. Kita punya kesempatan untuk diselamatkan dan memiliki hidup baru di dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi dalam arti lain adalah bicara tentang kealamian kerajaan surga. Jadi secara alami kita ini manusia. Tuh, ada nggak manusia di sini? Dan waktu kita dilahirkan ke kodrat ilahi, artinya alaminya kita akan ilahi. Kita dilahirkan masuk kepada kehidupan yang alami bagi kita adalah menjadi ilahi. Yang tadinya sebelumnya adalah alaminya kita menjadi manusia dengan daging. Dia menebus kita dengan karunia di mana kita alaminya adalah ilahi. Alami hidup orang Kristen adalah seperti Kristus. Jadi itu yang, dan dengan hal itu adalah sesuatu yang Tuhan mau janjikan, bahwa kalau kita ditebus, kita akan masuk di dalam kodrat itu. Dan dalam hal itu adalah bicara tentang kebaruan hidup kita. Kita semua rindukan hidup baru yang terus menerus dibarui, amin. Keluaran 14:30. Keluaran 14 ayat 30 sampai 31. Yang sudah dapat katakan hidup baru. Hidup baru.
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dari mana? Tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba itu. Setiap Kamis kita lagi beberapa minggu ini belajar tentang sejarah dan bagaimana Tuhan membentuk bagi Tuhan umatnya sendiri. Dengan menebus dan menyelamatkan umat itu dari dalam Mesir mereka. Dari kondisi Mesir. Banyak hal yang dilakukan Tuhan untuk menebus. Ya. Bagaimana Tuhan lakukan banyak hal yang untuk mereka bisa keluar dari Mesir. Inilah yang kita sebut penebusan. Penebusan umat. Tuhan lakukan sesuatu untuk umatnya bisa keluar dari kondisi mereka. Umat Tuhan tidak mampu selamat atau menebus dirinya sendiri dari Mesir. Mereka tahu di Mesir itu budak, tapi mereka tidak bisa keluar dari kondisi itu tanpa ditebus. Tuhan bekerja dan melakukan banyak hal untuk menjadikan kebebasan bagi umatnya. Dia, Tuhan kita melakukan hal yang sama bagi hidup kita juga. Tidak ada satupun dari kita mampu keluar dan selamat dari diri kita sendiri atau dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bekerja, Tuhan membuat rencana, yang bahkan juga melakukan rencana itu untuk membebaskan kita. Selamanya dibebaskan Tuhan. Amin. Dia mengerjakan hal-hal yang bahkan mustahil bagi kita untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi saya ingatkan, Mesir selalu mengabarkan kehidupan dunia atau kehidupan dosa dan hidup lama kita. Tidak satupun kita bisa keluar sendiri dari hal itu. Dari dunia, dosa, dan kehidupan lama kita. Tapi Tuhan bekerja. Amin. Bekerja untuk membebaskan kita dari semua itu. Katakan bebas. Dikatakan di ayat ini, dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatannya atau perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Musa hamba Tuhan itu. Saat bangsa Israel melihat, katakan melihat. Melihat apa? Perbuatan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan. Besarnya perbuatan Tuhan untuk membebaskan mereka, umat Israel menjadi percaya. Saat kamu sadari betapa luar biasanya Tuhan sudah bekerja buat menyelamatkan kamu, sampai hari ini kamu akan makin percaya. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak menghiraukan atau tidak menyadari apa yang Tuhan lakukan dan perbuat, kamu tidak percaya, bahkan takut dan khawatir. Apakah kamu percaya Tuhan bekerja untuk menyelamatkan hidupmu? Amin. Tapi kenapa lebih sering takut untuk jalan maju bersama Tuhan dan percaya kepada Dia? Israel pun seperti itu. Di Kamis kemarin bahkan kita belajar seberapa sering Israel tidak percaya. Ya kan? Mengeluh, komplain, bersungut-sungut bahasa Alkitabnya. Bahkan tidak menerima terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup mereka. Akar dari semua itu adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan. Kalau kamu bergumul tentang percaya kepada Tuhan hari ini, kamu hanya butuh untuk melihat perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Semua setting Tuhan yang sudah Dia buat dan Tuhan kerjakan sampai hari ini bagi hidupmu. Saya tidak pernah berpikir sama sekali sebelumnya untuk melakukan apa yang saya lakukan hari ini dan sekarang. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang keadaan yang akan saya alami saat ini. Tetapi Tuhan bekerja dengan dahsyat untuk
saya dari Mesir, bahkan mengeluarkan Mesir dari saya juga. Lihat apa yang Tuhan telah lakukan dan sedang lakukan, dan percayalah, Tuhan tidak berubah. Teman-teman bisa melihat bagaimana penting untuk mengingat dan betul-betul bagaimana penting untuk melihat dan mengalami bagaimana Tuhan betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan katakan melalui Yesaya 41 ayat 10. Katakan amin kalau sudah. Amin. Dan katakan jangan takut. Jangan takut. Oke, Sudah dapat. jangan takut. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menubuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, kita harus memperhatikan firman yang disampaikan Yesaya di sini. Bahwa dia bilang bahwa jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan lihat seberapa sering Tuhan ngomong hal ini ke Israel. Tuhan menjelaskan dia yang menyertai mereka. Dan jangan bimbang, aku ini Allahmu. Israel telah mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Setelah mengalami itu, mereka bilang mereka percaya kepada Tuhan. Sama kayak sebelumnya, mereka memuji Tuhan karena mereka mengalami apa yang sudah Tuhan lakukan. Untuk melihat perbuatan Tuhan itu penting dan melihat segala penyelamatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Melihat Tuhan yang berkuasa yang melakukan perbuatan itu. Jadi ini sangat penting karena kalau kita terus melihat apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itulah yang mengerjakan setiap hal itu. Karena kita terus mengingat hal yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan membebaskan kita dari Mesir. Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tuhan membawa kita kepada pembaharuan. Namun terkadang kita melupakan itu. Ketika kita menghadapi masalah, itu harus menghilang begitu saja. Tapi kita harus lihat di sini. Terkadang kita memilih untuk fokus melihat masalah-masalah yang terjadi daripada mengingat perkataan Tuhan. Apakah teman-teman mengalami ini? Mengingat perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ya, kadang apa yang buat teman-teman muda untuk kehilangan damai sejahtera? Ada masalah, kemudian mudah mengeluh, dan mudah untuk nangis, komplain, akhirnya bersungut-sungut ke Tuhan. Karena kamu lupa apa yang sudah Tuhan lakukan kemarin. Itu yang membuat kamu takut, bahkan gak bisa lihat harapan daripada perkataan yang sudah Tuhan katakan. Padahal Tuhan mau kamu melihat Dia yang menolong hidupmu. Tuhan mau menunjukkan kepadamu bahwa ada harapan dan kekuatan yang kamu perlukan untuk menghadapi situasi-situasi yang kalian hadapi. Okay? Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita. Kalau kekhawatiran dan ketakutan itu ada, ketika kita fokus dalam masalah itu akan membutakan kita, yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan yang meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita. Dan juga kita nggak sadar kalau Tuhan memegang kita dengan tangan kanan yang Yesaya bilang, yang bawa kita pada kemenangan. Teman-teman, ini betul-betul penting untuk kita selalu mengingat dan percaya perkataan ini, bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kamu kepada kemenangan. Dan kita harus pahami bahwa setiap apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya dan amin. Itulah sifat dari apa yang Tuhan miliki dalam dirinya sendiri. Tuhan kita setia. Amin. Dalam Keluaran 15:24.
Kita akan lihat betapa besar Tuhan lebih dalam lagi. Yang sudah dapat katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut. Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apa yang diminum? Apa yang dimakan? Ya, mereka berseru kepada Tuhan, apa yang mereka bisa minum? Nggak ada apa yang bisa diminum di sini. Ya, kita semua tahu cerita ini, bahkan kita bahas juga dalam sejarah kita di hari Kamis. Apa yang sedang terjadi pada mereka sebenarnya? Mereka dalam kondisi yang sulit untuk dapatin air. Air masih jauh, belum dekat. Wah, familiar tuh. Kesulitan adalah ketika kita sulit terhadap sesuatu. Ya kan? Aduh, atau sesuatu yang memang sedang sulit. Ya. Luar biasa kan? Kesulitan yang tidak kita bahkan kesulitan yang kita tidak kendalikan itu mempengaruhi kita, dan kesulitan itu mengendalikan kita. Kita nggak sadar. Kesulitan akan mengendalikan pikiran kita. Jadi pikirin sulit, semua hal sulit. Dan juga kesulitan mempengaruhi hati kita. Jadi seakan-akan semua dirasa sulit sekali. Semua hal. Lucunya ada. Pada waktu sulit, kita lebih sering lupa apa yang Tuhan sudah perbuat. Dan apa yang Tuhan sedang perbuat. Dan apa yang Tuhan akan perbuat. Padahal untuk melihat apa yang Tuhan perbuat menumbuhkan kepercayaan kita. Kalau kita lupa untuk ingat tentang apa yang Tuhan buat untuk kita, terlalu fokus sama keadaan dan kesulitan yang sedang kita alami, bahkan keadaan dan kesulitan itu mempengaruhi pikiran dan hati kita, kamu mengeluh seakan-akan Tuhan tidak berkuasa. Tidak lama sebelum kejadian mereka kesulitan minum ini, Tuhan membelah laut. Ya. Tuhan bahkan mengendalikan air. Tuhan mampu. Tuhan punya kuasa untuk itu. Sering kita mengeluh apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, sering kita mengeluh, dan apa yang Tuhan sudah lakukan itu kita bahkan tidak perhitungkan dan kita tidak lihat. Dan apa yang Tuhan akan lakukan itu seakan-akan kesulitan kita lebih besar dari apa yang Tuhan mau lakukan. Padahal hal itu mungkin sama. Kita terus mengeluh betapa sulitnya kuliah. Padahal belum lama Tuhan tolong untuk kamu bisa masuk kuliah. Ya. Kita mengeluh untuk pekerjaan yang berat dan sulit. Padahal barusan Tuhan sangat murah hati memberi kita pekerjaan itu. Saat banyak orang di luar sana nggak bekerja. Ingat, pandang pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Kekuatan percaya akan bertumbuh bahkan pada waktu-waktu yang sulit di hidupmu. Kalau dia sudah melakukan, ya, dia juga akan mampu melakukan lagi. Kalau dia sedang melakukannya saat ini dan hari ini, dia akan selalu memilih dan melakukan apa yang mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Alkitab katakan mengeluh, khawatir tidak mengubah apapun. Amin. Serius. Ya. Tetapi percaya membawa kehidupan. Ya, seperti pohon yang di tepi air. Kita katakan penuh dengan kehidupan. Lihatlah apa yang Tuhan sudah lakukan di hidupmu hari ini. Lihat yang sedang dia lakukan dan lihat apa yang dia akan lakukan, yaitu janjinya di hidupmu. Percayalah dan bertumbuhlah dalam Tuhan. Kita lihat di Yohanes 14, Bapak Ibu Saudara.
damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Amin. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getah hatimu. Oh, teman-teman, lihat yang Yesus katakan pada murid-murid di sini. Siapa di sini murid Yesus? Amin. Are you disciple of Christ? Amin. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Pahami bahwa hal ini yang dijanjikan untuk dianugerahkan kepada kehidupan kita. Bahkan bukan hanya murid-murid saja waktu itu. Kita harus pahami bahwa ini dianugerahkan juga kepada kita saat ini. Karena teman-teman bilang bahwa teman-teman adalah murid Yesus. Dan kita harus lihat bahwa sesuatu yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita lihat. Dan yang kita pikirkan dunia bisa kasih dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak seperti kesenangan dunia yang kita pikirkan, yang bahkan kita berpikir bahwa itu bisa buat kita tenang, bahagia, happy, Tapi kita harus lihat bahwa di sini yang Tuhan mau kasih adalah sesuatu yang akan lahir di dalam diri kita. Yang Tuhan mau kasih adalah sesuatu yang itu tidak bergantung pada season kehidupan kita. Entah itu masa sulit atau muda, bahkan damai sejahtera itu yang diberikan Tuhan akan tetap mengalir. Kita harus pahami bahwa apa yang Tuhan berikan ke kita. Bahwa enggak peduli itu saat kesulitan, masalah datang, dan apapun problem itu, kita enggak bakalan mempengaruhi perasaan kita. Lihat bangsa Israel. Tuhan punya sesuatu yang baik bagi mereka. Tapi mereka masih mau sesuatu yang dari Mesir. Sesuatu yang buat mereka ada di dalam penindasan, kesusahan, yang buat mereka ada di dalam ketidakstabilan dalam kehidupan kita. Dan hal-hal inilah yang mereka inginkan, yang buat mereka terus mengeluh, yang kadang buat mereka bersungut-sungut. Dalam kehidupan kita pun juga bahwa kadang kita masih mau hal yang dari dunia dan menaruh harapan pada dunia, dan kita pikir itu bisa buat kita happy, kita pikir itu bisa buat kita damai, padahal itu semua yang nyeret kita pada ketidakstabilan. Saat kita hadapi masalah, itu yang buat kita tetap menangis, mengeluh, bahkan yang mengalir keluar dari kehidupan kita adalah sungut-sungut itu. Karena kita memilih sesuatu yang tidak kekal dalam kehidupan kita. Kita harus pahami bahwa Tuhan anugerahkan kita hal ini juga di dalam proses pertumbuhan kita, teman-teman. Di dalam kita menghadapi masalah dan ujian, kita tetap merasakan damai sejahtera itu terus dihasilkan. Tujuannya apa? Bahwa ujian dan kemuliaan itu yang dihasilkan dari hati kita. Kita bersyukur ke Tuhan karena di dalam masa-masa sulit kita bisa merasakan dan mengalami sesuatu yang Tuhan berikan. Dan untuk menghasilkan hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus pahami hal ini, tujuannya untuk apa. Kita semua membutuhkan hal ini. Karena damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita untuk mencapai kemenangan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ini yang menjadi kekuatan kita, teman-teman. Tadi malam saya lupa, padahal rencana mau foto itu, tapi mau tak taruh, jangan lupa. Di rumah Pak Kirin ada plastik bag dari tempat mainan. Kelihatan waktu kita di belakang kemarin, kelihatan dari kaca itu. Tulisannya real happy, yang dari tempat mainan atau place of happiness, macam place of joy. Ya, place of joy kalau nggak salah, atau City of Joy, ya, apa ya. Tapi itu plastik bag toko mainan. Mainan itu bisa mendatangkan kesenangan. Itu yang disebut Alkitab tadi, damai sejahtera atau sukacita yang dari dunia.
Tuhan bilang, apa yang aku akan berikan itu tidak sama yang dunia berikan. Dunia bisa kasih kamu happy, sama senang, sama gembira. Tapi yang damai sejahtera yang Tuhan mau kasih, dunia bahkan tidak bisa menghasilkan dan berikan. Jadi jangan pernah ngukur damai yang Tuhan akan beri seperti damai yang biasa duit kasih waktu kau punya duit. Jangan ukur damai sejahtera yang Tuhan mau kasih itu kayak rasa senang waktu kamu diterima, waktu kamu nembak seseorang. Yang dia mau kasih jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar dan jauh lebih dalam dari apa yang dunia bisa kasih. Sehingga kita harus lihat apa yang dia buat dalam hidup kita itu berbeda. Karena senang seperti yang dunia kasih bukanlah standar untuk apa yang dia sedang lakukan. Ketika kita merasakan tidak seperti yang biasa kita rasakan di dunia ini, terus kita jadi khawatir karena kita nggak merasakan kalau Tuhan bekerja. Bahkan waktu engkau tidak merasakan dia bekerja. Keluaran 16 ayat 3. Keluaran 16 ayat 3. Begini firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Gimana mati kok sampai kenyang makan roti? Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Pasal 15 sebelum ini tadi kita lihat bahwa mereka mengeluh soal apa? Minum air. Ya. Mereka lupa lihat apa yang Tuhan perbuat sebelumnya dan tidak percaya bahwa Tuhan mampu berbuat hal yang lebih dahsyat maupun bahkan sama. Di sini lebih dramatis lagi mereka. Gak cuma soal aku, kami nanti haus. Mereka buat seakan-akan antara hidup mereka terancam dan kematian mendekat dari hidup. Mereka ngomongin kematian. Cuma karena kita tidak sadari apa yang sedang Tuhan lakukan di hari kita atau masa sulit kita. Kita merasa kehancuran dan kematian sudah dekat banget. Tidak makan memang tidak enak. Kesulitan memang tidak enak. Betul? Tetapi inti dari kehidupan kita bukan tentang enak dan nyaman. Kalau yang ini enggak ada amin. Tetapi tentang hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Di kisah ini, kehidupan orang Israel seperti dua kehidupan di kepala mereka. Hidup seperti masa lalu dan dunia, atau hidup di dalam rencana yang Tuhan sedang mau lakukan dan mereka ada di dalam. Ingat bahwa damai Tuhan itu beda sama damai yang dihasilkan oleh hal lain. Mereka Israel mau rasakan apa yang mereka rasain di Mesir waktu mereka di dalam rencana Tuhan. Mereka menyamakan kualitas berkat Tuhan sama dengan kualitas berkat Mesir bisa berikan. Apakah kita sering seperti ini? Ya? Atau tidak? Ya. Tuhan sama dunia itu tidak sama. Kita pengen kesenangan yang sama di hidup lama kita waktu kita jalani rencana Tuhan. Itu yang buat kita takut dan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Juga ada, bahkan Paulus mengatakan hal ini. Paulus betul-betul paham tentang hal ini. Bagi dunia, kesulitan adalah kesulitan. Tapi bagi Paulus, kesulitan adalah suatu kebahagiaan. Karena di dalam kesulitan itu akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan akan melahirkan karakter atau tahan uji. Aduh, tugas kuliah numpuk, skripsi sulit. Sudah menyerah pada kuliah.
rasanya kematian sudah dekat. Pekerjaan berat dan sulit bukan berarti kamu akan gagal, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah bekerja dalam hidupmu bahkan waktu kamu tidak merasakan dan mengetahuinya. Dia sedang terus bekerja bahkan dalam hidupmu bahkan waktu kamu tidak merasakan. Dan dia akan terus bekerja di dalam hidupmu bahkan waktu kamu tidak mengetahui. Dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Mereka memilih kesulitan dan mati di Mesir daripada di dalam rencana Tuhan. Sama dengan kita sering berpikir lebih baik sulit di kehidupan lama kita daripada mati dalam rencana Tuhan. Pengen balik dengan cepat-cepat seperti itu. Walaupun kamu gagal dan jatuh, tapi paling nggak kamu masih ada di sudutnya Tuhan lah. Masih ada di timnya Tuhan lah. Di ring tinju itu kan ada sudut, itu artinya timnya. Sudut merah, sudut biru. Walaupun kamu dipukuli terus, paling nggak kamu masih pakai baju timnya Tuhan. Bukan mau terus balik ke Mesir. Alkitab katakan sungguh berharga kematian mereka yang ada di dalam Tuhan. Siapa yang mati di dalam Tuhan? Amin. Jangan pilih mati di Mesir loh. Mereka pilih mati di Mesir daripada di dalam rencana Tuhan. Jangan pilih mati di masa lalu. Jangan cuma karena kesulitan yang kamu hadapi lebih dramatis, mending aku mati kayak dulu yang punya banyak duit. Mending aku mati seperti dulu punya banyak teman yang beri duitku. Lihat dan pahamilah apa yang sedang Tuhan lakukan daripada lihat apa yang sedang kamu alami aja. Sekali lagi, kesulitan kadang melemahkan. Tapi temukan kekuatan pada Dia, Tuhan yang adalah sumber harapan. Karena dalam kesulitanmu, kalau kesulitan itu di dalam rencana Tuhan, Tuhan bekerja. Harapannya itu di dalam rencana Tuhan itu harapan. Kesulitan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tapi selama kita di rencana Tuhan, kesulitan itu akan berbeda. Itu harapan. Kita langsung ke Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 6. Semua sudah di sana? Ya. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Berjalan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu mau kita untuk melihat Dia yang menemukan kekuatan kita. Kita mau kita melihat di dalam Tuhan itu kita bisa menemukan kekuatan kita. Bahwa Tuhan selalu mau kita mampu melihat kehendak yang Dia rindukan untuk kita bisa ada di dalam hal itu. Tuhan mau kita selalu sadar dan tidak pernah melupakan kalau Dialah yang berjalan menyertai teman-teman semua. Dan Tuhan mau itu supaya teman-teman terus mengingat semua hal dan mengingat bahwa Dia yang berjalan menyertai teman-teman. Tuhan mau kita percaya kalau Dia tidak akan membiarkan kita dan bahkan Dia akan meninggalkan kita. Kita harus melihat janji Tuhan bagi Israel juga bahwa Dia setia terhadap generasi mereka. Dia bawa generasi itu untuk masuk kepada tanah yang sudah dijanjikan itu. Dan ini yang saya mengajak teman-teman untuk betul-betul kita memahami hal ini dengan benar. Bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini itu juga akan berdampak kepada generasi kita. Itu akan berdampak kepada generasi kita nanti. Generasi kita akan ditentukan
dari cara kita mendengar dan memegang perkataan yang sudah dijanjikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus melihat hal itu. Pahami bahwa kita adalah generasi pertama di Indonesia saat ini. Kita akan menurunkan kehidupan yang kita mulai saat ini di dalam Tuhan pada generasi kita nanti. Ketika cara kita mempercayai Tuhan dan perkataannya salah, maka itu juga akan terjadi pada generasi kita. Dan itu harus kita lihat bahwa perkataan, kita harus dulu perhatikan baik-baik bahwa perkataan yang sedang diberikan Tuhan untuk hidupmu saat ini, bukan hanya saja secara personal saya bicara, tapi perkataan yang disampaikan Tuhan melalui pemimpin-pemimpinmu juga saat ini. Wah, ingat itu akan berdampak pada generasimu. Bagaimana kamu melihat hal itu? Dan saya betul-betul percaya bahwa saya memiliki keberanian bahwa saya percaya bahwa saya berdiri di depan orang-orang yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang telah ditentukan Tuhan dan untuk mendedikasikan kehidupan mereka seluruhnya untuk berpegang pada firman Tuhan. Dan saya lihat itu di teman-teman semua bahwa ini betul-betul penting untuk kehidupan kita mengingat hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita, kan? Dia selalu mengerjakan hal dari yang tadi kita belajar bahwa dia bahkan bekerja luar biasa untuk kita selamat dan keluar dari Mesir. Dia bekerja luar biasa terus-menerus setiap hari di hari kita. Bahkan dia juga mengerjakan apa yang akan dia berikan hidup kita. Dia selalu bekerja di dalam segala hal. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu lebih hanya sekedar keagamaan, tetapi pandang bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini ada di dalam hari-hari, di dalam waktu-waktu, dan gimana Tuhan selalu ada itu terlebih penting daripada di Mesir ada makanan tapi gak ada Tuhan. Ini Keluaran 16 ayat 4. Kalau engkau berjuang, sedang, terus, sering terganggu dengan kekhawatiran dan ketakutan, kami cuma mau ngomong hari ini bahwa Tuhan terus bekerja dan lihat apa yang Dia sedang kerjakan. Amin. Dan di Keluaran 16 ayat 4 ini adalah, lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Disebut El Jireh. Jireh. Ada lagunya. Tuhan kita Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan. Dia selalu ada dan tidak pernah tidak menyediakan. Tetapi dalam kebutuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan juga mau melahirkan ketaatan di dalam hidup kita. Dia sediakan makanan bagi umatnya dalam bentuk yang Tuhan mau dan dengan cara yang Tuhan mau untuk melihat ketaatan di dalam mereka. Ketaatan dan percaya ada dua hal yang sangat berhubungan. Itu kayak kakak adik dan kembar yang gak pernah bisa terpisahkan. Percaya akan membawa kita ke dalam ketaatan. Ketaatan akan menumbuhkan kepercayaan kita. Jadi Tuhan menyediakan hal tertentu dengan cara tertentu untuk menumbuhkan ketaatan dan percaya kita kepada Dia. Dengan sengaja Dia merencanakan hal-hal unik yang kita lalui. Bahkan hal-hal yang khusus yang cuma hidupmu mengalaminya. Jadi jangan kadang kita merasa, wah semua orang gak paham apa yang sedang ku alami.
Karena terkadang bahkan mungkin memang cuma kamu yang alami. Karena Tuhan sedang cuma mau kamu alami itu supaya kamu bertumbuh dengan hal tertentu. Apakah kamu pernah melihatnya seperti itu? Semua itu dilakukan Tuhan untuk kamu bisa bertumbuh percaya di dalam Dia. Tuhan kita. Di komunitas kita sampai hari ini, puji Tuhan nggak ada kelaparan. Tapi ntar lagi mungkin lapar. Tapi habis itu kita dikenyangkan. Tapi bisa makan walaupun makanannya tidak seperti yang kamu inginkan. Ya kan? Di komunitas ini sampai hari ini tidak ada yang telanjang. Ya kan? Ada. Tapi bisa memiliki pakaian walaupun pakaiannya tidak seperti yang kamu dambakan dan impikan. Tidak instagramable. Tidak estetik. Di komunitas ini bahkan sampai hari ini tidak ada yang tidak bekerja. Tetap bisa bekerja dan menghasilkan walaupun pekerjaannya tidak seperti yang kamu inginkan. Tuhan atur ini semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan atur ini semua untuk kamu. Kamu. Untuk terus bertumbuh di dalam ketaatan dan kepercayaan di dalam Dia. Ingat, Dia buat sesuatu, Dia menjadikan sesuatu di dalam hidup umatnya untuk bertumbuh di dalam hubungan antara Tuhan sama mereka. Jadi Tuhan sedang menjadikan sesuatu khusus di dalam hidupmu untuk menemukan hubungan yang terdekat yang bisa terjadi untuk antara kamu sama Dia. Amin. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Yes. Sampai mana tadi? Di ayat yang lain, umat Israel lebih pengen daging kayak di Mesir. Pernah baca itu dan kita belajar juga di Kamis. Kehidupan di Mesir mereka bisa makan hal-hal yang mereka inginkan, bahkan tetapi hal-hal yang mereka inginkan itu dan menikmati itu semua membutakan keadaan dan kondisi kehidupan mereka yang sesungguhnya mereka lupa kalau mereka budak. Ya. Saya tahu hidup lama kita, semua yang kita pengen bisa didapatkan mungkin, bisa dilakukan apapun. Tapi semua itu akan membawa kita bukan ke tanah perjanjian, tapi membuat kita terus ada di Mesir kita dan jadi budak. Dia Tuhan yang menyediakan. Tapi Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Kata-kata ini mungkin sudah sering didengar. Apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan adalah dua hal yang berbeda. Setuju? Setuju. Tetapi kita kadang sulit membedakannya, itu masalahnya. Khususnya untuk hal yang benar-benar kita pingin banget. Kita pikirin terus menerus. Akhirnya kita merasakan kita butuh itu. Kita, benar nggak? Ya ini diam itu. Yang Tuhan sediakan adalah apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya katakan. Yang Tuhan lihat kita butuh. Bukan apa yang kita rasa kita butuh. Jadi caranya adalah lihat apa yang Tuhan sediakan bagimu sekarang. Itulah yang Tuhan lihat kalau kamu butuh. Gitu. Apa yang kita butuhkan untuk terus tinggal bersama Dia. Itu yang Tuhan lihat dan Tuhan sediakan hari ini. Apa yang kita butuhkan untuk terus berjalan maju, mendekat dan semakin dekat sama Tuhan. Apa yang kita butuhkan untuk terus berjalan mendekati tanah perjanjian dan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang kita butuh untuk terus bergantung kepada Dia dan percaya kepada Dia. Apa yang kita butuhkan untuk terus percaya kepada Tuhan tanpa keraguan. Saya percaya penuh Tuhan kita akan selalu menyediakan. Selalu menyediakan. Menyediakan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh di dalam bukan apa yang kita rasa butuh. Lihat apa yang sedang Tuhan perbuat dalam hidupmu hari ini dan
apa yang sudah dia perbuat sampai hari ini. Apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi hidupmu bahkan. Itulah yang kamu butuhkan untuk terus jadi umat Tuhan. Untuk terus bersama-sama dengan dia. Jadi untuk melihat sebuah kebutuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan tidak pernah tidak menyediakan. Tapi kalau dia tahu ngasih roti masak, ya dia kasih ular. Walaupun kita lihat ular kayak makanan sedap. Bisa. Tuhan tahu apa yang kamu pingin ini bisa membawa jarak bagi aku dan kamu. Aku nggak mau. Aku mau dekat sama kamu. Dan yang untuk kamu bisa dekat, kamu butuh ini, bukan butuh itu. Lihat seperti itu cara Tuhan menyediakannya. Jangan lihat seperti Mesir dan apa yang ada di sana. Jangan lihat seperti masa lalu. Mungkin masa lalu kamu bisa lakukan apapun yang kamu ingin, tapi paham, kamu jauh dari Tuhan pada waktu itu. Saat sekarang mungkin nggak semua yang kamu pengen bisa lakukan, tapi kamu dekat sama Tuhan. Amin. 2 Petrus 3. Petrus 3 ayat 9. Sebelum kita membaca, apakah teman-teman melihat harapan Amin. dari firman Tuhan yang disampaikan hari ini? Apakah teman-teman bisa merasakan harapan, kerinduan Tuhan ingin dekat dengan kita? Yes. Mari kita baca ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kami, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman, kita harus memahami ini. Kita harus mengenali Tuhan yang memberikan janji. Dan dia tidak lalai dalam menepati janji itu dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bagian dari rencana Tuhan untuk keselamatan kita. Dan walaupun ada orang-orang dunia yang tidak mampu melihat ini, yang tidak bisa melihat rencana yang Tuhan punya untuk kehidupan, tapi kita telah dianugerahkan Tuhan untuk melihat kebenaran dan belajar memahami rencana Tuhan bagi kehidupan kita saat ini. Itulah alasan kenapa Tuhan bawa kita di tempat ini. Di dalam komunitas ini kita dimampukan untuk melihat hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan di gereja di mana kita berasal. Saya pun mengalami hal itu, bahwa ini adalah hal yang spesial di mana Tuhan bisa membawa kita. Sesungguhnya Tuhan membukakan hal itu untuk kita bisa mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya, yang keluar dari perkataan Tuhan sendiri. Kenapa? Ini karena dia menghendaki supaya kita tidak binasa dan tertipu oleh kebenaran menurut standar manusia dan dunia. Dia nggak mau kita tertipu oleh semuanya. Tetapi dia mau kita semua diselamatkan pada saat dia datang untuk menepati janji yang sudah dia berikan dalam kehidupan kita. Kalau saya tahu pasti kalian paham apa yang saya katakan ini. Rencana Tuhan sedang bekerja sekarang di dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada hal yang sudah disiapkan bagi kehidupan kita. Tanah perjanjian untuk kehidupan kita dan generasi kita. Saya tidak hanya berbicara tentang hari penghakiman nanti, tetapi juga janji-janji yang Tuhan berikan selama kamu masih hidup saat ini. Yang saya maksudkan adalah bahwa panggilan yang Tuhan panggil untuk setiap orang di tempat ini. Banyak orang yang memilih untuk meninggalkan komunitas ini dan hidup seperti kebenaran yang mereka pahami. Itu karena mereka tidak percaya dan khawatir terhadap apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka. Mudah untuk melupakan janji itu dan memilih hal yang bawa mereka pada kehancuran. Karena persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Tuhan.
tanpa disadari mereka memilih dunia. Tapi saya percaya bahwa saya mau menguatkan semua orang yang dengar hal ini, bahwa kita harus memahami Tuhan dengan benar, sehingga kita tidak salah memahami perkataannya. Memahami Tuhan itu penting sekali. Karena disitulah kita bisa mengerti apa yang sedang Dia lakukan. Karena kita ngerti sifatnya dan karakter. Sebelumnya, Stanley lagi. Ini pertama kali kayak kita buat global plan. Jadi kita ngerjain gini terus judulnya diganti. Terus aku bilang udah 3 kali ganti. Selama kita ngerjain judulnya itu ganti terus. Karena terus kita nemuin yang lebih benar-benar cocok gitu. Jadi sempat kita ngomong tentang jangan takut, atau jangan bimbang, atau jangan khawatir, jangan. Tetapi ternyata setelah kita pelajari begitu dalam, hal yang membuat kita tidak takut adalah kalau kita percaya. Ya kan? Tapi gimana kita percaya adalah dengan cara melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup ini. Nah, untuk mengerti kalau Tuhan sedang bekerja, itu kita perlu pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan kita. Karakternya kayak gimana? Bahkan tadi yang barusan saya katakan soal Tuhan menyediakan, ya Tuhan menyediakan, semua orang Kristen mengerti kalau Tuhan menyediakan, tapi sifat ketersediaan Tuhan bahkan tidak banyak yang mengerti. Mengenali karakter Tuhan membuat kita semakin mudah untuk melihat apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan itu. Kenapa kok hidupku seperti ini? Tetapi kalau kamu kenal Tuhan, kamu bisa benar-benar memahami, oh begini. Gitu. Yang sering bekerja sama saya mungkin lama-lama juga bisa mengerti. Mesti kalau pagi nanti pasti begini, pasti ini. Ya, karena mengerti karakteristiknya, pengenalan Tuhan membawa engkau mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Untuk melihat apa yang sedang Tuhan lakukan membuat kita semakin percaya. Terus lihat apa yang Dia lakukan. Di ayat ini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati apa yang akan Dia lakukan, yaitu janji. Karena Dia tidak pernah lalai saat ini. Amen. Tapi dikatakan juga sekalipun banyak orang yang menganggapnya lalai, orang yang menganggap Tuhan lalai karena mereka nggak ngerti karakter yang Tuhan sediakan. Dia nggak ngerti Tuhan. Mereka ngukur Tuhan kayak dunia. Mereka ngukur senangnya Tuhan kayak senangnya Dia lahirkan dunia. Mereka ngukur apa yang Tuhan sediakan kayak yang dunia sediakan. Orang Israel ngukur nanti kalau aku jalan sama Tuhan kayak di Mesir. Orang. Banyak orang gagal menjalani rencana Tuhan karena mereka berekspektasi ini semua terjadi kayak masa lalu saya. Hidup baru sedang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Hidup baru dengan Tuhan yang lain yang tidak kayak masa lalu kita. Masa lalu kita Tuhan kita apa? Mungkin duit, kesuksesan dunia, kepunyaan dunia ini itu Tuhan kita. Walaupun kamu Kristen sejak lahir. Tapi lahir baru membawa kita kepada Tuhan yang berbeda, yang punya karakter dan kepribadian. Semakin kamu mengenal Dia, kamu semakin mengerti apa yang sedang Dia lakukan. Untuk melihat apa yang Dia sedang lakukan, sudah lakukan dan yang akan Dia lakukan, itu membuat kamu semakin percaya. Kalau engkau bergumul soal kepercayaanmu akhir-akhir ini atau sering gampang jatuh untuk tidak percaya, kamu perlu kenali Tuhan supaya kamu tahu apa yang sedang Dia lakukan. Kamu percaya. Kami bukan sok percaya, tapi kami tahu apa yang Dia sedang lakukan yang membuat kami percaya. Kami lihat apa yang Dia sedang kerjakan sehingga kami percaya. Bahkan terkadang saya perlu percaya terhadap apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup setiap pribadi teman-teman. Untuk melihat, oh Tuhan lagi ngerjain ini, Tuhan lagi ngerjain itu, Tuhan lagi ngerjain ini. Gitu. Di A, B, C, siapapun. Sehingga itu menumbuhkan kepercayaan saya bahwa Tuhan sedang bekerja dan Tuhan akan datangkan kebaikan. Walaupun yang Tuhan sedang kerjakan bagi mata manusia saya itu tidak baik. Atau bisa lebih baik, kenapa harus ini lewatin kesulitan kayak gini sih? Tapi saya mengenali Tuhan saya.
Saya mengenali Tuhan Yesus. Sehingga itu menumbuhkan kepercayaan saya terhadap bahkan proses Tuhan bagi setiap orang di rumah ini. Di tempat ini. Ditumbuhkan pengenalanmu akan Tuhan, menumbuhkan pengetahuanmu terhadap apa yang Dia sedang lakukan. Waktu-waktumu pribadi sama Tuhan, waktu-waktumu baca Alkitab, kejar pengetahuanmu akan Dia. Siapa Dia dan kebiasaannya apa? Dia senangnya apa? Dia merespon terhadap sesuatu itu kayak gimana? Cari detail hal-hal itu. Dan Tuhan akan terus membawa engkau ke dalam pertumbuhan kepada pengenalan akan Kristus. Di dalam Yesaya 4:3 ayat 2. Ayat terakhir kita hari ini. Yang mudah dapat katakan Tuhan baik. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai kamu. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sekali lagi saya katakan di kisah tentang Israel, beberapa hal ini yang kita buka hari ini ada dua kehidupan di kepala mereka. Hidup yang masa lalu dan sangat duniawi, atau hidup dalam rencana Tuhan. Jalani kehidupan dalam rencana Tuhan itu tidak bisa tanpa pengenalan karakter Tuhan dengan benar. Jalani kehidupan dalam rencana Tuhan itu tidak bisa dengan pengenalan karakter Tuhan seperti pada waktu kamu di dunia. Misalnya, kita kadang mencoba mengenali Tuhan dengan cara kita, cara lama kita. Itulah kenapa kita mengukur berkatnya kayak berkat di Mesir. Karena kita coba mengenali Tuhan kita kayak cara kita masa lalu kita. Waktu kita di Mesir, waktu kita di dunia, Tuhan jauh. Dan kita di dunia atau di Mesir. Tapi waktu kamu diselamatkan olehnya dan ditebus, karena Tuhan mau dekat sama kita. Kalau kita tidak mengenali tujuan dan karakter Tuhan ini, kita akan jalani hidup Kristen kita kayak hidup kita di dunia. Kita Kristen, rajin gereja, tapi kita jalani hidup kita kayak di dunia. Bahkan memandang Tuhan kita kayak bagaimana orang dunia memandang Tuhan. Kita bertindak seperti Tuhan jauh dan tidak melihat. Kita berperilaku seperti Tuhan jauh dan gak bisa jangkau kita sehingga kita mudah banget khawatir. Kita khawatir seperti tangan Tuhan kayak kurang panjang untuk menolong dan menyediakan. Tuhan mau hal ini. Tuhan mau berjalan bersamamu. Itulah kenapa Dia mengeluarkan kita dari Mesir. Dia bahkan juga mau bersamamu di dalam semua keadaan dan tantangan yang ada dalam hidup kita. Waktu lewati sungai, ya kan? Kita lewati api pun, ya kamu terus berdiri dan berjalan bersama Dia. Tapi kalau dia baik-baik ayat itu bukan nggak dikatakan kalau kamu lewati api itu singkirkan apinya. Kalau kamu lewati sungai, tak buat sungainya hilang. Dia bilang kamu tetap lewati itu, tapi Dia bersama kita. melihat dan mengenali apa yang sudah Tuhan perbuat, Apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. dan apa yang Tuhan akan perbuat, membantu kita untuk teguh dan percaya. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang mau hidup bersamamu. Jangan takut. Oh, jangan gelisah Dan jangan bimbang. Amen. hiduplah bersamanya, teman-teman. Amen.
Dan itulah firman Tuhan kita hari ini. Amen. Bahwa Tuhan baik. Yes. Lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kenali Tuhan makin dalam supaya kau bisa lihat apa yang sedang Dia perbuat. Dan semakin percaya. Karena kita mau semua bertumbuh di dalam kepercayaan bersama Tuhan. Kondisi kita tidak mempengaruhi percaya kita. Sampai di level itu yang kita perlukan. Kita akan terus bertumbuh bersama Tuhan bersama-sama hari ini. Tuhan baik untuk kita. Sony boleh berdoa untuk kita, Sony.